Lebih dari 80% orang sukses dunia memulai paginya dengan ritual yang sama setiap hari. Simak 6 kebiasaan pagi sederhana yang mempercepat arus kelimpahan. Kita seringkali membuka pagi dengan tubuh yang bangun, tapi hati yang masih tertinggal di tempat tidur. Langsung disambut notifikasi, tugas, dan kecemasan yang belum selesai dari hari kemarin. Lama-lama hidup jadi seperti lomba yang tidak pernah tahu garis akhirnya. Padahal pagi punya kekuatan besar kalau kita mau hadir dan mengarahkannya dengan sadar. Hari ini saya ingin mengajak kamu mengenali 6 ritual pagi yang mampu membuka kembali arus kelimpahan dalam hidupmu. Yang pertama, bangun lebih awal dan hadir penuh. Pernah satu masa saya bangun pagi tapi tetap merasa lelah, seolah tidur saya tidak benar-benar mengisi ulang jiwa. Ponsel langsung saya raih, pikiran langsung melompat ke daftar pekerjaan, dan pagi pun terasa seperti pintu yang terbuka tanpa arah. Sampai suatu hari seorang sahabat bilang, cobalah bangun dan duduk sebentar. Jangan langsung bergerak, rasakan dulu bahwa kamu masih di sini. Saya mulai mencoba, tidak terburu-buru, duduk diam, menarik napas pelan, dan mengucap terima kasih dalam hati. Rasanya seperti memberi ruang bagi diri sendiri sebelum dunia meminta apa-apa. Dan dari situlah saya sadar, kelimpahan bukan tentang seberapa cepat kamu mulai berlari, tapi seberapa utuh kita hadir untuk membuka mata. Seperti kata Thich Nhat Hanh, kebahagiaan ada di sini dan saat ini. Bagaimana dengan kamu? Apakah selama ini kamu benar-benar hadir saat pagi datang atau hanya sekedar bangun dan langsung berlari? Yang kedua, menulis syukur sebelum memulai hari. Saya teringat sebuah penelitian dari Dr. Robert Emmons, seorang profesor psikologi yang dikenal sebagai pakar dunia dalam studi tentang rasa syukur. Dalam penelitiannya berjudul Counting Blessings versus Wonder, Dr. Emmons menyimpulkan bahwa orang yang secara rutin menuliskan hal-hal yang mereka syukuri memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi, tidur lebih nyenyak, dan bahkan lebih jarang mengalami keluhan fisik. Ia menulis dalam bukunya, menuliskan rasa syukur secara konsisten akan melatih otak untuk fokus pada kebaikan, bukan kekurangan. Saya terdiam sejenak ketika membaca bagian itu karena saya menyadari selama ini saya terlalu sering menulis to-do list tapi lupa menulis to feel blessed list. Saya mulai mencoba menuliskan 3 hal kecil yang saya syukuri setiap pagi. Kadang hanya udara pagi yang sejuk, suara burung dari luar jendela, atau kesempatan untuk memulai hari baru. Dan saya merasakan bedanya, pagi saya jadi lebih damai. Saya tidak merasa dikejar, saya merasa diberi. Seorang teman pebisnis saya pernah berkata, saya selalu mulai dari dengan menulis 1 kalimat, terima kasih. Saya masih diberi kepercayaan untuk melayani, dan ia tidak pernah melewatinya. Rezekinya mengalir dan wajahnya selalu teduh. Sekarang saya ingin bertanya kepadamu, apakah selama ini kamu sudah benar-benar mengawali harimu dengan rasa syukur? Atau masih sibuk memikirkan hal yang kurang? Bisa jadi 1 lembar kertas dan 3 kalimat sederhana tiap pagi bisa menjadi awal perubahan besar dalam hidupmu. Yang ketiga, visualisasi kelimpahan dengan emosi. Beberapa tahun lalu saya membaca buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill. Sebuah karya klasik yang sampai hari ini masih relevan untuk memahami kekuatan pikiran dan perasaan dalam menarik kelimpahan. Di dalamnya ada satu kutipan yang sangat membekas dan terus saya ingat sampai sekarang. Apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia bisa diwujudkan. Kedengarannya sederhana, tapi saat saya mulai mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, saya baru menyadari bahwa prosesnya tidak hanya tentang membayangkan. Ada satu unsur penting yang membuat visualisasi itu menjadi kuat, yaitu emosi. Bukan sekedar membayangkan memiliki rumah impian atau bisnis besar, tapi benar-benar merasakan bagaimana rasanya tinggal di rumah itu. Merasakan tenangnya pagi hari di teras, aroma kopi yang kamu seduh sendiri, dan percakapan hangat bersama orang-orang terdekat. Atau membayangkan membuka email berisi kerjasama yang kamu impikan, dan merasakan getarannya di dada karena doa yang diam-diam terkabul. Itulah esensi visualisasi yang sesungguhnya bukan hanya gambaran di kepala, tapi perasaan dalam dada yang menyatu dengan gambaran itu. Karena seperti yang ditulis Napoleon Hill, bayangan tanpa keyakinan adalah khayalan. Tapi bayangan yang dipenuhi rasa adalah magnet yang hidup. Saya pun mulai rutin meluangkan waktu 2-3 menit setiap hari
menutup mata dan membayangkan hidup dalam versi terbaik saya. Bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk menyelaraskan getaran batin saya dengan arah yang saya inginkan. Dan perlahan-lahan saya melihat pola hidup saya berubah, bukan secara ajaib, tapi dengan cara yang lembut dan masuk akal. Karena ketika batin saya sudah tahu kemana ingin pergi, langkah pun jadi lebih jelas. Bagaimana dengan kamu? Apakah selama ini visualisasi hanya jadi rutinitas yang hambar? Atau sudah kamu isi dengan rasa yang sungguh-sungguh? Sekarang saatnya kamu tidak hanya membayangkan kelimpahan, tapi mulai merasakannya seolah-olah ia sudah menjadi bagian dari hidupmu. Seperti kata Napoleon Hill, jika pikiran dan hatimu sudah bisa memeluknya, maka kehidupanmu sedang berjalan ke arahnya. Yang keempat, pilih satu tindakan kecil bernilai tinggi. Beberapa tahun belakangan, ada satu tren yang makin kuat di dunia produktivitas dan pengembangan diri, adalah micro habit atau kebiasaan kecil dengan dampak besar. Banyak tokoh dunia mulai meninggalkan sistem to-do list panjang dan target besar yang melelahkan. Sebagai gantinya, mereka fokus pada satu tindakan kecil setiap hari yang bisa membawa perubahan bertahap namun konsisten. Dan tren ini bukan sekedar gaya hidup modern, ia hadir sebagai respon atas kelelahan kolektif manusia yang terlalu banyak rencana, terlalu sedikit yang benar-benar dijalankan. Satu hal kecil tapi bernilai tinggi jauh lebih berpengaruh daripada 10 langkah besar yang tidak pernah dilakukan. Coba lihat hari-harimu, apakah kamu masih menunggu momen besar untuk berubah? Atau sudah mulai menanam satu langkah kecil yang kamu tahu bisa membawa hidupmu sedikit lebih maju hari ini? Saya sendiri mulai dengan hal sederhana, seperti setiap pagi saya menulis satu hal penting yang harus saya lakukan hari ini. Satu saja, kadang itu follow up klien, kadang kirim pesan ke rekan kerja, kadang cukup berjalan kaki 15 menit untuk menjaga energi, dan ajaibnya satu langkah itu sering membawa saya ke arah yang tidak saya duga. Jika selama ini kamu terlalu sibuk membuat target besar sampai lupa bahwa kelimpahan sering lahir dari konsistensi kecil yang terus dijaga. Coba renungkan, apa satu tindakan kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk mendekatkan dirimu pada kehidupan yang kamu impikan. Jangan tunggu waktu luang, jangan tunggu sempurna, karena kehidupan saat ini bukan lagi soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tekun menjaga langkah kecilnya. Yang kelima, membersihkan ruang sekitar, menjernihkan ruang dalam. Beberapa waktu lalu, saya mengunjungi seorang kerabat yang baru saja pindah ke rumah kontrakan sederhana. Tidak ada furniture mewah, tidak ada dekorasi mahal. Tapi ada satu hal yang membuat saya betah duduk di ruang tamunya. Suasananya terasa jernih, rapi, hangat, damai. Ia bercerita bahwa setiap pagi sebelum memulai aktivitas apapun, ia menyapu lantai, membuka jendela, dan menyalakan satu dupa kecil hanya untuk menciptakan ruang yang bersih dan tenang. Bukan untuk siapa-siapa, hanya agar dirinya bisa bernapas dengan lega. Ia bilang, kalau ruang di luar berantakan, hati saya juga ikut kacau. Tapi kalau ruang bersih, saya lebih mudah bersyukur, lebih ringan berpikir. Saya pulang dengan kepala tertunduk, karena jujur saja, saya sendiri sering membiarkan meja kerja saya penuh kertas yang tidak perlu. Lantai kamar berdebu, dan pikiran saya ikut semrawut. Padahal bisa jadi yang membuat saya tidak fokus atau rezeki terasa seret bukan hal besar, tapi karena saya belum menciptakan ruang untuk energi baik itu masuk. Dari pengalaman itu saya mulai mengubah kebiasaan kecil, merapikan meja sebelum bekerja, mengganti spray secara rutin, membuang benda-benda yang sudah tidak memberi rasa tenang, dan saya bisa merasakan bedanya. Sekarang saya ingin mengajak kamu berpikir, apakah ruang hidupmu hari ini sudah memberi ketenangan atau justru menyimpan beban diam-diam? Dan bagaimana kalau kelimpahan yang kamu cari sebenarnya sudah mengetuk, tapi tidak menemukan ruang yang cukup untuk masuk? Yang keenam, sapa diri sendiri sebelum menyapa dunia. Dalam buku Self-Compassion, The Proven Power of Being Kind to Yourself, Dr. Christine Neff, seorang psikolog dan peneliti dari University of Texas, menulis, memberi ruang untuk menyadari perasaan diri sendiri sebelum bereaksi terhadap dunia luar adalah bentuk tertinggi dari keberanian emosional. Saya terdiam ketika membaca kalimat itu karena saya merasa selama ini saya lebih sering menyapa dunia sebelum sempat menyapa diri sendiri. Bangun pagi, langsung membuka pesan, melihat berita, merespon hal-hal di luar padahal batin saya belum sempat dipeluk. Lalu saya mulai mencoba hal sederhana yang disarankan. Dr. Neff menyapa diri lebih dulu. Bukan dengan kata-kata yang rumit, hanya kalimat kecil seperti saya di sini. Saya memilih tenang. Dan rasanya benar-benar berbeda. Saya merasa seperti sedang memberi tempat pada diri sendiri untuk hadir utuh sebelum dunia meminta apapun. Kebiasaan kecil ini ternyata mempengaruhi cara saya menjawab tantangan sepanjang hari.
Saya tidak lagi mudah terburu-buru, tidak mudah reaktif, dan lebih mampu memilih mana yang benar-benar perlu dijawab dan mana yang bisa ditunda. Saya ingin bertanya kepadamu, sudahkah kamu menyapa dirimu sendiri pagi ini? Atau kamu langsung terhubung ke dunia tanpa tahu apa yang sebenarnya dirasakan oleh hatimu? Kadang yang kamu butuhkan bukan motivasi besar, tapi keberanian untuk duduk sebentar, menatap mata dan berkata, aku ada, aku cukup, aku siap. Kadang kamu terlalu sibuk mengejar, sampai lupa bahwa hidup bukan hanya tentang berlari, tapi tentang arah. Pagi hari adalah saat di mana arah ditentukan. Ia bukan sekedar jeda sebelum rutinitas dimulai, tapi kesempatan untuk menyelaraskan batin dan langkah. Seperti yang pernah dikatakan Lao Tzu, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah kecil. Dan saya percaya langkah kecil itu bisa jadi dimulai dari cara kamu menyentuh teh dengan tenang, atau menuliskan satu kalimat syukur sebelum membuka layar ponselmu. Kalau rezekimu terasa jauh bukan karena semesta menahannya, tapi karena hatimu belum hadir saat fajar menyapamu. Mari mulai lagi, bukan dengan ambisi besar, tapi dengan pagi yang sadar. Kalau isi video ini membuatmu ingin memulai pagi dengan lebih sadar dan hadir, bantu sebarkan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Tekan tombol like, tuliskan satu kebiasaan pagimu yang ingin kamu ubah di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar kamu tidak tertinggal konten inspiratif lainnya dari saya.